Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Ahmad Hafizi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tokoh nasional ya, yang terkenal akan pemakzulannya oleh para mahasiswa pada tahun 98. Karena akibat dari krisis moneter dan dugaan praktik korupsi, kolusi, nepotisme. Siapa lagi kalau bukan Bapak Soeharto. Konotasi negatif sangat melekat terhadap tokoh yang satu ini ya. Namun perlu kita ketahui bersama bahwa Soeharto juga memiliki banyak jasa bagi Indonesia. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa saja jasa Soeharto yang diberikan untuk Indonesia seperti itu. Oke, mari kita bahas. Haji Muhammad Soeharto, atau lebih dikenal dengan Soeharto, merupakan presiden kedua negara Republik Indonesia ya, dan menjadi presiden paling lama berkuasa di Indonesia, yaitu selama 32 tahun. Sejak tahun 1967 sampai 1998. Soeharto sendiri lahir pada 8 Juni 1921 di salah satu daerah Yogyakarta, lebih tepatnya di Desa Argomulyo, Kecamatan Sudayu, Bantul. Soeharto sempat mengambil alih pimpinan militer Angkatan Darat sejak meletusnya G30 SPKI pada tahun 1965. Karena situasi politik yang memburuk setelahnya kasus G30 SPKI, maka pada Maret tahun 1967 MPR menunjuk Soeharto menjadi presiden kedua Indonesia melalui sidang istimewa dan dilantik pada Maret tahun 1968. Semenjak Soeharto menjabat sebagai presiden, banyak pencapaian yang telah diraih oleh beliau. Di antaranya, satu, meningkatkan ekonomi Indonesia. Perlu diketahui bersama ya bahwa Soeharto ini terpilih menjadi presiden sebelum Indonesia itu maju seperti sekarang. Pada waktu itu, karena sesudah G30 SPKI, perekonomian dan politik Indonesia masih krisis ya, masih carut marut lah istilahnya, tidak stabil sepada saat ini. Jadi semenjak kepemimpinan Soeharto, kebijakan ekonomi mulai dibuat. Kebijakan ekonomi yang terkenal yang diberikan oleh Soeharto atau era Pak Soeharto, yaitu kebijakan ekonomi Replita atau rencana pembangunan 5 tahun ya. Kebijakan Replita 1 dimulai sejak 1969 sampai 1973, di mana fokus utamanya untuk memperbaiki prasarana dan hasilnya cukup menggembirakan ya. Antara lain produksi beras dari 11,32 juta ton meningkat menjadi 14 juta ton. Pertumbuhan ekonomi dari 3% menjadi 6,7%. Pendapatan rata-rata penduduk yang awalnya hanya $80 meningkat menjadi $170 Amerika Serikat tentunya ya. Tingkat inflasi dapat dikurangi sampai mencapai angka 47,8%. Kemudian pada tahun berikutnya Replita itu dilanjutkan dan dikonsentrasikan pada pemerataan pembangunan swasembada dalam bidang pertanian dan pembangunan sektor industri seperti itu. Di mana hasil dari semua kebijakan Replita banyak menuai hasil yang menggembirakan tentunya. Salah satunya pada tahun 1984 Indonesia berhasil swasembada beras dengan angka produksi mencapai 25 juta ton. Kesuksesan ini tentunya mendapatkan penghargaan dari FAO atau Food and Agriculture Organization.
atau Organisasi Pangan Dunia ya istilahnya, yang membuat Indonesia berdaulat di mata dunia pada saat itu. Untuk jasa yang kedua, yaitu lahirnya internet di Indonesia. Pada 8 Juli 1976, Indonesia berhasil meluncurkan satelit pertamanya ke luar angkasa, yang dinamakan satelit Palapa. Dengan diluncurkannya satelit Palapa, Indonesia menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang memiliki satelit. Tujuan diluncurkannya satelit ini bertujuan untuk mempersatukan bangsa dalam segala kemudahan seperti pembangunan komunikasi, telekomunikasi di bidang televisi, internet, radio, surat kabar, atau bahkan digunakan untuk kebutuhan intelijen negara seperti itu. Jasa yang ketiga yaitu meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Keberhasilan beliau dalam meningkatkan pendidikan Indonesia tentunya sangat diapresiasi ya. Pada tahun 1970-an, program wajib belajar sudah digencarkan selama 6 tahun pada saat itu. Bukan cuma itu saja, Bapak Soeharto juga membangun SD Impres atau Sekolah Dasar Instruksi Presiden yang pembangunannya mencapai 150 unit di seluruh Indonesia. Dari pencapaian tersebut, Soeharto dianugerahi penghargaan oleh UNESCO pada tahun 1993. Selain jasa yang saya sudah sebutkan tadi, tentunya masih banyak lagi jasa Soeharto yang telah diberikan oleh beliau kepada Indonesia. Tetapi saya tidak sebutkan semua. Mengapa? Karena saya pikir 3 jasa tersebut yang merupakan jasa yang paling penting bagi Indonesia yang sampai saat ini masih digunakan oleh Indonesia. Perlu teman-teman ketahui bersama, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa Bapak Soeharto menjabat sebagai presiden ketika Indonesia masih mengalami krisis politik dan ekonomi, sehingga di samping konotasi negatif yang melekat kepada Bapak Soeharto, langkah-langkah atau jasa-jasa yang diberikan oleh Bapak Soeharto tadi itu saya pikir patut untuk diapresiasi ya. Sampai-sampai Bapak Soeharto ini diberikan gelar Bapak Pembangunan. Karena memang pada era Soeharto pembangunan Indonesia itu sangat masif ya. Dan memiliki dampak sangat bagus bagi perekonomian Indonesia pada saat itu. Ya, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.